Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Maknanya sungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Kita tahu ayat ini turun terkait pembelaan Allah terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami dalam kisah Hadithatul Ifk, kisah yang masyhurah yang di mana Aisyah kehilangan kalungnya, kemudian dia mencari kalungnya sehingga dia tidak kembali-kembali. Akhirnya rombongan musafirin berangkat meninggalkan lokasi. Mereka menyangka Aisyah sudah balik di kerandanya, dan para pengawal Aisyah tidak sadar ketika mereka angkat keranda diletakkan di atas onta, mereka tidak sadar. Kata Aisyah, "Wa kunnan nisa khifafan." Dahulu wanita kurus-kurus ya, sehingga ada di atas keranda atau enggak beratnya mirip-mirip. Sehingga para sahabat ketika meletakkan keranda mereka enggak tahu kalau Aisyah ternyata belum balik. Akhirnya mereka pergi, Aisyah ternyata tertinggal. Aisyah radhiyallahu anha ketika tertinggal gara-gara cari kalung, akhirnya dia menetap di tempat tersebut. Sampai akhirnya ada orang yang Rasulullah tugaskan memang selalu di belakang. Tujuannya adalah mencari barang-barang yang tertinggal, ada yang terjatuh. Namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka dia pun di pagi hari jalan, tiba-tiba dia lihat dari kejauhan ada seseorang. Kemudian ketika dia dekati, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Aisyah terjaga. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fa khammartu wajhi." Aku pun menutup wajahku. Maka kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami suruh Aisyah naik di atas onta, kemudian dia nuntun Aisyah masuk ke kota Madinah di siang hari bolong. Ya, masuk di kota Madinah di siang hari bolong, maka kemudian orang-orang munafik menjadikan ini kesempatan untuk menuduh Aisyah yang tidak-tidak, maka mereka menyebarkan berita dusta dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhuma. Tentunya ini kedosaan besar. Kalau mereka berzina ngapain siang bolong jalan berdua? Tentunya mereka akan sembunyi-sembunyi, dan ini menunjukkan mereka tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan hal demikian. Akhirnya Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi sampai hampir sebulan atau sebulan. Baru kemudian Allah turunkan ayat, ringkasnya Allah turunkan ayat banyak membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Allah mencela orang-orang yang menyebarkan berita dusta tentang Aisyah. Di antaranya turunlah firman Allah ini, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah." Sungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan keji fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Baik. Kita jelaskan ayat ini ya. Perhatikan pertama Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbun." Sungguhnya orang-orang yang menyukai tersebar keburukan di tengah kaum mukminin. Sekedar menyukai saja sudah berdosa, diancam dengan azab yang pedih. Maka para ulama mengatakan menyukai tersebarnya berita yang tidak-tidak tentang keburukan di tengah kaum mukminin, maka itu sudah merupakan dosa. Demikian juga sama dengan tidak mengingkari. Ada berita tidak benar atau keburukan terjadi di tengah kaum mukminin, tidak mengingkari juga sama, semuanya sama dengan melakukan, Maka Ibnul Qayyim dalam kitab Badiul Fawaid beliau menyatakan menyukai tersebar saja sudah berdosa, apalagi ikut menyebarkan, berita yang tidak benar. Kemudian al-fahisyah maksudnya perkataan atau perbuatan yang buruk. Al-fahisyah itu maknanya perkataan perbuatan yang buruk, yang sangat buruk, bahkan menurut orang berakal. Meskipun tidak datang syariat, maka orang tahu itu buruk. Taruhlah syariat tidak datang menjelaskan tentang haramnya hal tersebut, tapi orang tahu itu adalah perbuatan keji, perbuatan buruk. Karena diambil dari kata fuhsh. Fuhsh itu artinya berlebihan. Seperti apa? Seperti zina. Zina semua orang tahu buruk. Meskipun tidak datang dalil, orang tahu ini hal yang buruk. Ya. Minum khamar misalnya, ya, seperti orang gila, ya, ini perbuatan yang buruk. Ya.
Dan banyak hal yang disebut dengan mencuri. Ini hal yang secara akal sehat adalah buruk, namanya apa? Al-fahisyah. Ya. Ini namanya al-fahisyah. Makanya di antara fahisyah atau fahsya adalah pelit. Ya. Asy-syaitanu ya'murukum bil fahsya. Ya. Wa syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan nakut-nakutin kalian. Kalau kalian bersedekah nanti jadi miskin dan memerintahkan kalian untuk berbuat perbuatan keji. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan kalau kalian bersedekah, Allah kasih tambah rezeki. Ya, dan beri ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk perbuatan keji adalah kaya tapi pelit. Kalau kaya tapi pelit, semua orang tahu itu buruk atau tidak? Semua orang tahu, enggak usah diomong. Kaya pelit, semua orang pasti mengingkari. Ada orang kaya pelit, semua orang mengingkari. Makanya termasuk dari perbuatan keji. Jadi intinya perbuatan keji, fahisyah maksudnya apa? Perbuatan yang buruk, yang secara akal sehat orang tidak suka, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi dia sepakat syariat dan akal sehat menunjukkan perbuatan yang berlebihan, yang buruk. Di antaranya zina. Apalagi zina dengan istri orang. Wanita zina dengan suami orang. Ya. Ini perbuatan keji. Fil ladzina amanu, dia suka tersebar perbuatan keji di tengah kaum mukminin. Maksudnya apa? Maksudnya di antaranya adalah menyebarkan kaum mukminin keburukan orang-orang mukmin yang saleh yang tidak dikenal dengan perbuatan buruk. Jadi kalau ada orang saleh terjatuh, tergelincir dan dia tidak dikenal dengan orang yang suka terang-terangan berbuat kemungkaran, maka kewajiban kita jangan kita sebarkan. Kalau kita sebarkan maka termasuk dalam ayat ini. Lain halnya kalau memang dia sudah terang-terangan berzina depan banyak orang, dia buka aurat depan banyak orang, ya kita enggak sebarin pun sudah tersebar. Tapi kalau seorang mukmin, seorang soleh, namanya orang soleh, maksum, dia akan terjatuh. Kita tahu ada orang yang soleh, tahu-tahu ternyata dia bermuamalah dengan riba. Ya kita tahu sudah, jangan kita sebarkan, si fulan riba, jangan. Dia bukan terang-terangan dan dia tergelincir 1-2 kesalahan. Maka wajib bagi kita untuk menutupi. Ya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di hari kiamat kelak. Bukan malah kita sebarkan. Ya. Beda kalau orang ini memang perusak, dia sendiri yang menyebarkan, ya, kita enggak sebarin pun sudah tersebar. Ini tidak boleh. Ya. Yang kedua, atau seorang mukmin tertuduh padahal dia tidak melakukannya. Seperti kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Mereka berdua dituduh berzina padahal mereka tidak melakukannya. Maka jangan cepat ada berita kemudian kita ikut menyebarkan. Apalagi Aisyah wanita soleha dan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami seorang yang soleh. Ya. Seorang yang biasa-biasa saja kalau tertuduh kita enggak boleh ikut menyebarkan kecuali kita tahu itu benar. Kalau enggak benar, ya ngapain kita membicarakan hal tersebut. Oleh karenanya kalau ada orang tertuduh kemudian dia berlepas diri, maka kita jangan ikut menyebarkan berita tersebut. Ya. Maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan adab menutup aib saudara. Ya. Adab menutup aib saudara, jangan disebarin. Kemudian adab di antara adab, sibuk cari aib sendiri, jangan cari aib orang lain. Ya. Jangan cari aib orang lain. Baik, kenapa Allah mengatakan lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun? Orang yang seperti ini suka perbuatan keji tersebar di tengah-tengah kaum mukminin, bagi mereka adab yang pedih dunia dan akhirat. Yaitu kalau mereka tuduh zina tidak benar maka akan dicambuk dan di akhirat ada adab lagi yang menanti, adab yang pedih. Karena di antara mudarat tersebarnya perbuatan keji, pertama di antaranya bisa menggambarkan masyarakat sudah rusak. Kalau misalnya ada terjadi zina di sana, benar-benar zina, si A berzina, si B berzina, si C berzina, jangan kita ikut sebarin, sudah. Kita tutup, jangan kita ikut sebarin. Tapi kalau kita sebarin berita, si A berzina, si B berzina, si C berzina, si D berzina, orang jadi biasa zina. Ini masyarakat sudah rusak. Yang berikutnya, orang yang tidak pernah terpikirkan untuk zina, akhirnya jadi kepikiran. Orang yang tadinya malu untuk berzina, akhirnya jadi berani. Kenapa? Karena semua orang sudah berzina. Oh, sudah zina di mana-mana kok, ngapain malu? Satu selingkuh, jadi biasa.
Akhirnya normalisasi. Ya, jadi biasa. Ini di antara dampak buruk kalau sebar, jadi orang akhirnya menganggap itu biasa. Dan menganggap kaum muslimin sudah rusak luar biasa. Sehingga orang akhirnya mendengar berita-berita tersebut, akhirnya tergerak hatinya. Disebut oleh Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, kalau sering disebarkan berita-berita buruk, ngeri. Seperti berita, ini zina begini, ini zina begini, ini zina begini. Orang biasa akhirnya. Dan sekarang sudah semua berita keburukan disebarkan. Sehingga orang tidak malu lagi untuk melakukan hal tersebut. Satu korupsi terangkap, koruptor tertangkap. Koruptor aja, orang koruptor juga di mana-mana juga orang apa korupsi. Biasa aja. Ya. Jadi ini harus dipertimbangkan, tidak semua berita harus disebarkan. Tapi sekarang orang berita justru wartawan atau cari berita yang semakin buruk semakin ingin disebarkan. Ya, supaya ya, laris beritanya dan semakin banyak orang iklan di beritanya. Allahul musta'an. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Yaitu Allah tahu hati kalian yang suka agar tersebar kaum musyrik, fahisyah, perbuatan keji di antara kaum mukminin. Maka di antara ancaman berat bagi orang-orang yang suka keburukan tersebar di kaum mukminin, seperti dia menyebarkan narkoba, dia membuka sarana-sarana zina, ya. Dia menjual tontonan-tontonan yang merusak moral dan akhlak, dia menyebarkan. Ini semua orang-orang yang suka kaum muslimin rusak. Suka kaum muslimin rusak. Dia memfasilitasi, dia ikut menyebarkan. Maka mereka ini diancam dengan adab yang pedih, dan di antara dosa besar adalah suka kerusakan tersebar di kaum mukminin. Maka seorang jangan ikut-ikutan, kalau terjadi maka hendaknya dia ingkari. Jangan dia biarkan, dia ingkari. Dia tidak setuju dengan hal tersebut. Taib, ini dosa besar yang tentang menyebarkan keburukan di antara kaum mukminin. Kita lanjutkan. Dosa besar berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, babun ar-rishwah, yaitu tentang sogok. Apalagi ini zaman sogok-sogokan, ya. Sogok ini luar biasa, ya. Sogok-sogokan sangat luar biasa. Sogok, rishwah, ya. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian membayar dunia yang sedikit dengan ayat-ayatku. Itulah wala tashtaru, itu jangan kalian beli dunia yang sedikit dengan menjadikan ayat-ayatku sebagai jualan, atau jangan kalian menjual ayat-ayatku hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Kenapa? Kalau orang yang melakukan rishwah atau menerima rishwah, menyogok atau disogok, berarti dia nekat melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mendapatkan apa? Dunia. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala memasukkan perbuatan ini seperti menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan secercah dunia yang sedikit. Yang sedikit. Dunia sebanyak apapun, mau triliun, mau miliar, itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Maka siapa yang menyogok atau menerima sogokan untuk mendapatkan dunia, berarti dia termasuk dalam ayat ini menjual ayat-ayat Allah demi mendapatkan sedikit dunia. Kemudian rishwah ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aklihimus suhud. Wa aklimus suhud, yaitu orang Yahudi yang memakan harta yang haram. Sebagian ahli tafsir menafsirkan as-suhud, harta yang haram, maksudnya adalah rishwah, yaitu sogokan. Mereka sogok menyogok. Ya, ulamanya bisa disogok untuk berfatwa yang tidak benar. Penguasanya bisa disogok untuk mengambil keputusan yang tidak benar. Ya. Sehingga mereka makan dari hasil sogokan. Demikian juga Allah berfirman, akaluna lisuhud. Mereka hobi makan dari hasil yang haram, di antaranya hasil yang haram tersebut adalah hasil sogokan. Hasil sogokan. Maka inilah sifat-sifat orang Yahudi, menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan secercah dunia, berfatwa disogok, maka fatwanya bisa berubah, yang penting dapat fasilitas, ya. Yang haram jadi halal, ya. Atau menyogok pejabat agar urusannya lancar. Ini adalah sifat-sifat orang Yahudi. Dan
Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah taala membawakan hadis an Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma marfu'an, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma marfu'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, sahahu Tirmidzi. Allah melaknat yang membayar sogoan, itu ar-rashi, dan al-murtashi yang menerima sogoan, dua-duanya terlaknat. Terlaknat maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan menyogok atau disogok adalah dosa besar, karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang mendapatkan hukum had di dunia atau diancam dengan adab khusus atau dilaknat dilaknat pelakunya. Maka tidak ragu lagi bahwasanya riswah, membayar sogok atau menerima sogok adalah dosa besar karena terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wali Ahmad an Thauban. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Thauban radhiyallahu anhu secara marfu'an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish, yakni alladhi yamshi bainahuma. Kata yaitu Rasulullah SAW melaknat ar-rashi, ya. Ar-rashi maksudnya yang bayar sogok. Yang kedua al-murtashi yang menerima sogok. Yang ketiga ar-rais, brokernya, yang perantara antara yang bayar sogok maupun yang dibayar sogok. Jadi 3 orang terlaknat. 3 orang terlaknat. Yang bayar sogok juga terlaknat. Bukan yang terima sogok aja, tapi yang bayar sogok juga terlaknat. Yang menerima sogok apalagi terlaknat. Yang menjadi broker di antara keduanya, perantara, mempertemukan, ya, menawarkan, mau enggak biar lancar. Nanti dapat persen. Maka semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Baik. Apa saja bentuk-bentuk riswah yang terlarang? Para ulama menyebutkan di antara bentuk riswah yang terlarang, pertama untuk mengalahkan kebenaran. Ada kebenaran, maka dia sogok supaya kebenaran tersebut dikalahkan. Ya, misalnya dalam undang-undang, misalnya dalam pengadilan, ya, itu kebenaran dilawan, sogok, hakimnya disogok, selesai. Ya, hakimnya disogok. Ini mengalahkan kebenaran. Atau kedua untuk mendukung kebatilan, misalnya ada undang-undang untuk dihalalkannya homoseksual misalnya. Hakim-hakim menolak, ada disogok hakim. Supaya akhirnya melegalkan homoseksual. Sehingga akhirnya keluar undang-undang bahwasanya homoseksual boleh misalnya. Ini berarti mendukung kebatilan, dia menerima apa? Sogokan. Waliyadzubillah. Atau yang ketiga, meniadakan hak orang lain, menjatuhkan hak orang lain. Dia sogok sehingga dia mengambil hak orang lain terhalangi dari haknya. Ya, ini banyak dalam apa? Dalam pengadilan ya. Ya, dia ngerebut tanah orang, kemudian dia bayar hakim, akhirnya tanah orang dia rebut, hak orang dia rebut. Ya, sementara yang pemilik tanah tidak mampu membayar hakimnya. Jangankan bayar hakim, bayar pengacara aja tidak mampu. Ya pasrah, diambil tanahnya, ya sudah, mau diapain. Ya. Dengan sogokan maka hak-hak orang diambil. Ya. Maka ini seperti ini, sogok-sogok ini ya, menimbulkan dampak yang sangat buruk. Dampak buruk merusak tatanan masyarakat. Hilang muruah, orang tidak punya malu sekarang, minta katanya apa bahasa kita, istilah kita kalau minta sogokan, minta apa? Uang kerahiman ya apa? Pelicin, uang pelicin menuju neraka. Uang apa? Uang kerahiman, uang apa lagi? Uang pengertian ya. Macam-macam sogok. Banyak kezaliman terjadi, orang nekat buat zalim, yang penting dia punya duit, dia bisa nyogok, dia menang. Dia aja. Kezaliman tersebar. Ya. Kemudian orang-orang miskin semakin terpuruk. Orang miskin mau diapain? Dia nggak bisa memperjuangkan keadilan. Kalau nggak punya duit, nggak ada keadilan. Keadilan hanya, kemenangan hanya berpihak kepada yang punya duit, yang punya kekuasaan. Miskin-miskin mana mau sogok
Ya, nggak ada sogok. Sudah sogok juga nggak menang, percuma. Yang musuhnya lebih banyak sogokannya. Cuma, ya udahlah. Sehingga banyak orang miskin terzalimi. Muncul pejabat-pejabat yang tidak layak. Ya. Sogok. Akhirnya dipilih oleh rakyat. Sogok atasan, akhirnya diangkat jadi pejabat. Mau jadi ini, mau jadi anu, bawa uang, maharnya katanya, maharnya. Nanti ada brokernya ngerjain, dan itu ada, ya, ada. Mau daftar kemana, mau naik pangkat, ada brokernya. Sekian miliar broker, kamu yang terima, yang kurang ini kembalikan duitnya. Ada brokernya. Ini ngeri. Sehingga muncullah pejabat-pejabat yang tidak layak untuk menjadi apa? Pejabat. Semua gara-gara sogokan. Keadilan dibuang. Jadi rusak. Urusan di mana-mana jadi sulit. Harus ada pelicin. Urusan di mana-mana sulit. Urusan ini harus bayar, urusan itu harus bayar, urusan ini harus bayar. Saya zaman dulu pernah mengurus, saya waktu terima ke Madinah. Saya masih ingat, ini zaman dulu, ini sogokan zaman dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada ya. Waktu saya mengurus paspor. Ada orang bilang, udahlah dek, biar saya yang ngurus saja. Tinggal 300.000 selesai. Zaman dulu 300.000 itu banyak ya. Enggak lah, saya enggak mau. Saya mau ngurus sendiri. Saya ngurus sendiri akhirnya, ngurus di suatu kantor imigrasi. Saya nggak usah sebutin di mana ya. Saya ngurus sendiri semua, saya kerjain, besok datang. Sudah selesai, mungkin cuma berapa, 70.000, murah lah. Sebelum saya keluar nggak bisa dek, itu om-om kasih semua. Wah, sama aja. 500.000, mending saya kemarin sogok 300.000 kemarin. Akhirnya saya sogok semua supaya saya dapat paspor tersebut. Padahal mau ke Madinah, udah tahu saya mau ke Madinah. Udah tahu nggak punya duit. Subhanallah ya. Sudah tahu ke Madinah bukan mau naik haji, mau belajar. Harusnya mahasiswa kan ditolong, ini malah dikerjain. Akhirnya saya nggak dapat paspor itu setelah saya kasih duit semua. Sudahlah, mau diapain? Alhamdulillah saya berangkat. Dulu 500.000 itu banyak ya. Jadi semua urusan jadi ruwet, jadi sulit. Yang punya duit lancar. Tinggal sogok-sogok selesai urusan. Yang nggak punya duit, ngantri. Ngantri sebulan, 2 bulan, nggak diurus-urusin, nggak dia. Ada kawan ngurus izin. Semua diikuti, dia nggak mau bayar. Ini perusahaan, dia bayar. Semua lengkap. Belum bisa Pak, belum bisa. Ini semua udah lengkap Pak. Cuma satu yang kurang katanya. Ngerti nggak Pak? Ngerti katanya. Subhanallah. Kalau enggak bakalan jadi. Padahal semua peraturan semua sudah dilengkapi. Besok dia minta ini, dia datangin lagi. Besok minta ini, semua permintaan diturutin. Tetap saja tidak bisa tembus. Ini semua lengkap persyaratan. Cuma satu kurang. Ngerti nggak? Ngerti, ya udah. Uang pengertian. Sogok ini ngeri. Ingat, ar-rashi wal murtashi mal'un. Yang menyogok dilaknat, yang menerima sogok dilaknat, brokernya juga terlaknat. Namun sogok diperbolehkan. Ulama berfatwa. Jika pertama untuk menolak kezaliman dari dirinya. Ada orang menzalimi dia tidak bisa selamat dari kezaliman tersebut, kecuali dia sogok. Dia nggak ada masalah dipermasalahkan oleh pejabat, mau dijebak, mau dianu, ya daripada udah bayar aja. Kalau enggak dia dizalimi. Tokonya enggak bisa lancar, urusannya enggak bisa lancar, kalau enggak dia dizalimi. Ya. Dan tidak ada cara untuk menolak kezaliman tersebut kecuali harus bayar. Maka dia tidak berdosa, yang berdosa yang menerima sogokan. Yang kedua, atau untuk mengembalikan hak yang direbut. Dia diambil, dirampas. Dia mau ngambil nggak bisa, harus bayar supaya haknya dikembalikan. Ya sudah. Istirdad haqqihi. Untuk mengembalikan haknya dia harus bayar, ya sudah. Dia harus sogok. Ini nggak ada masalah karena dia yang dizalimi.
Atau untuk meraih haknya, harusnya dia ngurus sesuatu, bisa harusnya. Harusnya bisa. Tapi kalau tidak sogok tidak akan keluar surat izinnya. Ya. Kalau tidak sogok tidak akan keluar apa surat izinnya. Ngurus ini, ngurus anu, ngurus ini, ngurus anu. Kalau nggak bayar nggak akan dapat surat izin. Ya, mau surat izin anu, surat izin ini, surat izin anu. Karena sudah sogok di mana-mana. Sudah hal biasa. Ada yang bilang sudah sejak zaman Belanda, benar atau tidak? Wallahu alam. Jadi ngeri. Ini sogok di mana-mana, laknat di mana-mana. Banyak orang dilaknat. Sogok dan disogok, sogok dan disogok. Sehingga terbiasa, orang terbiasa tidak ikut aturan, yang penting apa? Sogok. Kalau dia seperti ini, maka dia tidak berdosa, yang menerima tetap berdosa, yang menerima sogok. Yang menyogok, dia tidak berdosa karena dia terpaksa untuk merebut haknya atau untuk menolak kezaliman darinya. Maka dia tidak berdosa. Taib. Pembahasan berikutnya. Hukum orang yang mendapat pekerjaan dengan cara menyogok. Misalnya jadi ASN, sogok, maka dia jadi ASN, jadi pejabat. Dia mau kerja di suatu perusahaan, dia sogok. Sogok bagian penerimaan, akhirnya dia diterima. Bagaimana hukumnya orang ini? Jelas dia berdosa, jelas dia terlaknat. Dia menyogok, dilaknat, yang menerima sogokan juga dilaknat. Yang kasih tahu caranya, kamu mau selamat, mau dapat terima begini, saya ketemuin kamu dengan pengurusnya, bagian HRD-nya, biar kamu diterima. Saya dapat duit juga ya, sama. Tiga-tiganya dilaknat. Yang nyogok dilaknat, yang menerima sogokan dilaknat, brokernya juga dilaknat. Tiga-tiga. Ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Tiga-tiganya dilaknat. Nah, kalau dia sudah kerja, terus dia sadar gimana nih hukumnya? Maka kondisi orang yang dapat pekerjaan dengan cara menyogok ada dua kondisi. Kondisi pertama, kondisi kedua. Perhatikan. Kondisi pertama, jika dia tidak mampu menjalankan pekerjaan. Ternyata dia nggak bisa kerja. Bukan keahliannya. Apalagi terkait dengan jabatan kenegaraan. Dia nggak ahli sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Menjalankan tidak benar, ngawur. Nggak bisa. Orang seperti ini dia wajib bertobat dan wajib berhenti. Wajib bertobat dan wajib berhenti. Karena dia nggak bisa jalankan amanah. Gimana menjalankan amanah? Dia nggak punya kemampuan. Saya sudah tobat, sudah jujur. Iya jujur tobat, tapi kau nggak punya kemampuan. Maka kau wajib untuk berhenti. Jangan paksa. Serahkan kepada yang mampu. Rasulullah mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Tidak boleh. Apalagi terkait dengan negara. Kalau urusan perusahaan dia sendiri nggak apa-apa, ya yang rugi dia sendiri. Tapi kalau ini urusan negara, yang rugi negara. Harusnya maju nggak maju-maju. Jalan di tempat atau jalan mundur. Repot. Harusnya negara untung malah jadi rugi. Harusnya produktivitas tinggi jadi lambat. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan. Maka kalau dia ternyata meraih pekerjaan dengan cara menyogok, ternyata dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, wajib bagi dia bertobat karena dia telah terlaknat, pernah menyogok. Dan yang kedua, dia harus berhenti. Yang berikutnya yang kedua, jika ternyata dia mampu mengerjakan pekerjaan. Mau lamar jadi pejabat, kemudian dia bayar, kemudian dia jadi pejabat. Tapi dia punya kemampuan memang, dia ahli. Dia ahli politik, dia ahli sosial, ahli macam-macam. Atau dia ahli administrasi, pekerjaan terkait dengan administrasi. Dia punya keahlian. Nah, bagaimana dengan dia? Yang pertama, dia wajib bertobat. Karena dia pernah mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok. Nah, ketika dia bertobat, apakah dia harus berhenti atau tidak? Bagaimana dengan gajinya? Apakah gajinya akan selalu haram karena dibangun di atas kebatilan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan harus tetap berhenti karena mengambil hak orang lain. Harusnya yang kerja bukan dia. Ada orang yang diterima jadi gagalin, dia yang maju. Rezeki orang dia ambil, gampangannya bahasa kita. Hak orang dia ambil, maka selama itu dia mengambil hak orang. Harusnya orang lain yang kerja. Maka dia makan haram selama-lamanya. Ini pendapat sebagian ulama, dia harus berhenti. Namun pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, difatwa oleh banyak ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, dan juga saya juga pernah dengar langsung dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala.
Jika dia punya kemampuan, maka dia bertobat dan gajinya halal. Gajinya halal. Karena secara fikih, dia dapat gaji karena dia bekerja. Dan kerjaan memang dia mampu. Cuma cara dia untuk meraih pekerjaan, cara yang haram. Jadi dua hal yang berbeda. Cara meraih kerja, cara yang haram, adapun kerjaannya digaji sesuai dengan pekerjaannya, maka ini halal. Dengan syarat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang difatwakan oleh banyak ulama di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Bertobat dan kerja yang baik. Kerja yang baik. Ini sudah sogok terus tidak bisa kerja. Taib. Contoh di masyarakat meraih jabatan dengan sogokan ya banyak sekali. Di antaranya menyogok masyarakat. Serangan fajar. Serangan fajar. Bagi duit. Serangan fajar. Masyarakat akhirnya dapat duit, ya. Akhirnya pilih dia. Menanglah dia di DPR atau di pemerintahan. Cara yang haram. Akhirnya saing-saingan dalam sogok-sogokan. Siapa yang sogok paling banyak, dia yang menang. Oh, ini ngeri ya. Yang menyogok dilaknat, yang disogok juga menerima juga dilaknat. Yang ngajarin untuk sogok menyogok broker juga dilaknat. Makanya saya bilang terlalu banyak laknat tersebar. Orang nyogok disogok, ngeri. Dia sogok masyarakat untuk pilih dia, ya tidak? Berarti dia menyogok, ini menyogok, hukumnya haram. Rakyat tidak boleh menerima sogokan tersebut. Tidak boleh menerima serangan apa? Fajar. Ini diserang Ustaz. Serangan yang menyenangkan ya. Kemarin saya ketemu kawan, pejabat yang jujur, udah ngaji dia. Dia cerita, Ustaz, subhanallah ya. Kemarin ada orang mau ketemu saya, karena dia bagian penerimaan pekerjaan. Ada yang datang, pejabat besar, ngobrol di mall kalau tidak salah. Terus dia bilang, Pak Fulan, ini ada makanan, saya lupa nama makanan daerah dari Palembang. Tapi dalam seperti tas kecil gitu, ini dikasih plastik atau apa ini, pas Palembang, tolong dimasukkan ke kulkas. Oh dia nggak pikir itu. Oh ya, syukran, makasih. Terus abis itu dia bilang, mohon maaf saya mau sholat maghrib sudah azan. Bapak tunggu dulu ya. Dia turun ke mall, musola mall, dia sholat. Dia penasaran. Ini kok kasih kue suruh simpan di kulkas. Dia buka ternyata batangan emas. Akhirnya dia balik. Wah berat kata dia. Dia bilang, maaf kalau kita berteman, saya nggak mau cara berteman begini. Saya nggak mau. Dia kembalikan. Ini dia baru selamat dari satu sogokan. Sogokan kedua, wallah alam, dia cerita lagi sama saya enggak. Berat. Ngeri, dapat batangan emas. Ya. Dan ini hukumnya haram. Yang menyogok dilaknat, yang menerima sogokan juga terlaknat. Di antara kasus yang lagi ramai sekarang, kasus korupsi haji. Ya. Kuota haji. Kuota haji itu kan jatahnya reguler ya. Jadi 20.000 kuota tambahan. Namun sebagian oknum menamakan dengan visa percepatan. Supaya ada nilainya. Kalau visa tambahan orang ngerti gratis, paham? Itu cara iblis. Menamakan suatu nama yang menarik. Ya. Seperti pohon yang dimakan oleh Nabi Adam dimakan sajaratul khuldi, pohon keabadian. Padahal tidak benar. Padahal tidak benar. Cuma diberi nama demikian supaya Adam alaihissalam dan Hawa tertarik untuk makan. Dan akhirnya mereka makan. Cara iblis adalah menamakan suatu tidak dengan hakikatnya. Riba dinamakan dengan faedah. Faedah. Atau bunga. Berbunga. Kalau dia bilang riba, nggak ada yang mau. Dia bilang bunga, faedah. Faedah. Ya. Seperti itu. Di antaranya visa, kuota tambahan. Kalau tambahan tahu, berarti tambahan dari pemerintah Saudi. Berarti apa? Gratis. Nah, dikasih nama dengan
percepatan. Kalau percepatan kan berarti ada usaha, berarti ada biaya tambahan. Sehingga namanya sendiri sudah nama penipuan. Kemudian visa tersebut, sebagaimana berita yang tersebar, 20.000 harusnya buat, atau 12.000 atau 18 ribuan buat kuota reguler, ya. Buat plus cuma sekian, cuma 8%, saya lupa berapa persen, sedikit, ya. Ternyata dibagi dua. Wallahu alam dibagi itu berapa? 10.000. Jadi 10.000. Jadi sekitar ada 8.000 atau 9.000 jatah orang diambil. Jatah orang-orang miskin yang haji. Paham? Kemudian dijual kepada orang-orang kaya. Ya. Ini namanya nyogok untuk mengambil hak orang. Dia bayar, dapat jatah untuk haji. Mendolimi orang-orang miskin yang harusnya ngantri, tidak jadi berangkat haji. Bisa jadi orang-orang yang ngantri tadi mungkin sekarang sebagian sudah meninggal. Bisa jadi meninggal, bisa jadi. Bisa atau tidak? Bisa. Orang tua nggak dapat, ya meninggal. Ini kezaliman pertama. Kezaliman kedua, menjadikan kapasitas tenda yang ada di Mina sangat padat. Orang yang ngantri 7 tahun akhirnya tidak dapat tempat banyak sekali. Ini kezaliman kedua, numpuk di situ. Over kapasitas. Kasihan. Haji tahun 2024 paling menyedihkan bagi jamaah haji plus. Yang ngantri-ngantri sudah lama tidak nyaman karena numpuk di situ. Tiba-tiba ada tambahan ribuan orang, ya sudah, tenda-tenda tersebut tidak cukup. Yang tidak dapat tenda banyak sekali, ya. Harus tidur di luar, tidak dapat kasur. Allah musta'an. Maka ini kalau dimasukkan dalam sogok ada jenis riswah ada, atau ya sehingga dimasukkan dalam korupsi karena membayar untuk mengambil hak orang lain. Saya husnudzon teman-teman saya teman-teman yang beli, yang mungkin mereka tidak tahu namanya jamaah, dia tidak pikir banyak. Yang penting ustadznya bilang boleh, maka dia berangkat. Dia nggak mikir panjang. Tapi yang travel ini harusnya tahu. Harusnya tahu. Maka hati-hatilah, maksud saya. Kita berusaha menjauhi sogok dan menjogok sebisa mungkin. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Darurat hak kita tidak bisa diambil, ya kita bayar. Kalau hak orang lain kita ambil tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Babun hadayal umara. Hadayal umara. Bab tentang hadiah kepada para penguasa adalah gulul. Gulul itu adalah pengkhianatan, ya. Dan dalam hadis hadayal umal gulul, hadiah yang diberikan kepada para pejabat, para pegawai pemerintah adalah gulul, dan gulul adalah dosa besar. Gulul itu asalnya maknanya adalah pengkhianatan. Asalnya adalah kalau terjadi jihad, kemudian akhirnya para mujahidin menang dan mereka dapatkan ghanimah. Ghanimah itu dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan baru kemudian dibagi oleh sang panglima. Kalau ternyata diambil sebelum dikumpulkan, itu namanya gulul. Itu namanya gulul. Dan datang dalam hadis-hadis peringatan akan hal tersebut. Ya. Dahulu ada seorang nabi dari Bani Israel. Ya, Bani Israel dulu ghanimah tidak halal kecuali bagi umat Islam. Dahulu kalau ada jihad para nabi Bani Israel, maka ghanimahnya dikumpul, terus datang api membakar ghanimah tersebut. Suatu saat sang nabi berperang. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Yusha bin Nun, ya. Ketika dia sedang berperang, dia kumpulkan ghanimah, ternyata api tidak turun-turun. Kenapa tidak turun-turun? Ternyata ada yang ngambil sebelum dikumpulkan. Itu gulul namanya. Gulul. Oleh karena Rasulullah pernah mengingatkan, gulul, siapa yang melakukan gulul maka diancam neraka. Akhirnya ada yang kembalikan syirak. Syirak itu apa? Tali sendal. Kata Rasulullah, ini tali sendal dari neraka, ngeri. Yang diambil cuma tali sendal. Mungkin menarik atau apa, dia ambil sebelum dikumpulkan. Itu namanya gulul.
Wa ma kana lin nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan gulul. Siapa yang mengambil harta gulul, yaitu ngambil sebelum dibagi, dia akan hadirkan pada hari kiamat membawa harta tersebut sebagai bahan untuk menyiksanya. Dan ternyata gulul yang merupakan dosa besar yang diancam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan terbatas pada harta ghanimah yang diambil sebelum dibagi. Di antara gulul adalah seorang pegawai menerima hadiah dari masyarakat karena dia sebagai pegawai. Untuk memperlancar urusan. Kapan dia terima hadiah, maka dia telah melakukan gulul. Saya bacakan, An Abi Humaid qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqah. Rasulullah sallallahu menugaskan seseorang untuk sedekah, yaitu untuk menarik harta sedekah, untuk menarik di antaranya harta zakat. Falamma qadima, tatkala orang ini setelah mengumpulkan sedekah ternyata dia dikasih hadiah oleh masyarakat. Ya, mungkin dia baik atau tidak terlalu, supaya tidak terlalu kencang ketika narik zakat. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Karena kalau tidak dikasih hadiah mungkin tegas ya, supaya ringan-ringan sedikit ya, supaya tidak terlalu tegas. Maka dia mengatakan hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini hewan-hewan sedekah, ini buat Baitul Mal. Ini khusus, ini bukan jatah, ini saya dikasih hadiah dari masyarakat. Yang ini bagian zakat, ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah SAW sampai kabar kepada Nabi, Nabi pun marah. Nabi berkata, ma balur rajulin nasta'mihu 'alal imalah mimma wallana Allah. Fayaqulu, kok ada seorang yang kami tugaskan sebagai petugas, sebagai pegawai dari pekerjaan yang Allah tugaskan kepada kami. Fayaqulu, kemudian dia berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini punya kalian, yaitu punya kaum muslimin Baitul Mal, dan adapun yang ini adalah hadiah datang untukku. Kata Nabi, halla jalasa fi baiti abihi aw baiti ummihi. Coba dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya. Itu kalau seandainya dia bukan pegawai, apakah dikasih hadiah? Tentu tidak. Nabi suruh dia berpikir, kalau kau bukan pegawai, emang mau dikasih hadiah? Halla jalasa fi baiti abihi. Coba dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya. Fayanzur hal yuhda ilaihi syai'. Apakah dia dikasih hadiah amla atau tidak dikasih? Tentunya tidak akan dikasih apa-apa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ya'khudz ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallahu wa huwa yahmilu yaumal qiyamah. Tidak seorang pun mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali dia akan datang pada hari kiamat kelak dan dia membawa barang tersebut, barang buktinya dia bawa yang dia ambil. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan gulul dia akan bawa barang yang khianat tadi, dia akan bawa pada hari kiamat kelak. In kana ba'iran lahu ruqa. Kalau dia mengambil onta yang bukan haknya, onta tersebut akan dia pikul. Dan onta tersebut akan punya suara onta, ruqa namanya. Au baqarah laha khuwar. Atau kalau dia mengambil sapi yang bukan haknya, dia akan pikul sapi tersebut dan sapi tersebut mengeluarkan suara. Suara sapi bahasa Indonesia apa nih? Hah? Kalau kambing kita tahu embe. Kalau sapi apa? Hah? Mo. Kalau kambing kita sepakat embe. Kalau onta kita nggak tahu, kita nggak punya onta. Kalau kuda kita bilang ringkikan apa? Kuda. Kalau onta? Nggak tahu. Ini bahasa Arab memang luas ya. Au syatun tayar, atau kambing yang mengembe. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufrata ibtaihi. Kemudian Rasul angkat tangannya sampai kami melihat, putih ketiaknya. Tsumma qala, Allahumma hal ballaqt, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan hujah ini. Qalaha thalathan. Rasulullah mengucapkan tiga kali. Ini juga di antara penyakit yang tersebar dalam pemerintahan yang merusak pemerintahan. Mungkin kita bilang kita di hari kemerdekaan ini harusnya kita menanamkan rasa nasionalisme. Di antara nasionalisme adalah mencintai negeri. Di antara bentuk cinta negeri tidak merusak bangsa ini. Di antara bentuk merusak bangsa ini adalah menyogok, disogok, gratifikasi dan yang lainnya. Korupsi, itu kan namanya tidak cinta sama negeri. Makanya kadang kita sedih. Nilai-nilai Pancasila, undang-undang dicampakkan. Dihafal oleh lisan, diucapkan dengan gagah perkasa, tetapi dilanggar. Bahkan ada sebagian orang yang paling sok Pancasilais dan sok nasionalis ternyata paling koruptor. Kita berharap nilai-nilai Pancasila diperjuangkan dan
diamalkan ya. Nilai-nilainya baik ya. Sebagai bentuk cinta kepada negeri. Maka jangan sampai korupsi dan jangan mendukung apa? Korupsi. Baik. Maka siapa yang menerima pemberian dari masyarakat ya? Ini saja dikasih dengan sukarela, tidak boleh diterima, apalagi minta. Dikasih sukarela aja nggak boleh terima, apalagi minta. Kecuali pemberian tersebut memang sudah biasa dia terima ketika dia bukan pejabat. Misalnya ada orang kenal dia sebagai kawan, sebelum jadi pejabat pun sering dikirim kue, dikirim pisang goreng. Dikirim apa kayak biasa teman. Setelah jadi pejabat itu dilanjutkan, itu nggak ada masalah. Berarti dia dikasih hadiah bukan karena sebagai apa? Pejabat, tapi karena sebagai teman dari dulu. Ada kawan saya, dia jadi pejabat. Tahu-tahu dia dikasih hadiah 500 juta oleh saudaranya. Dia telepon saya, Ustadz, saya dapat hadiah dari saudara 500 juta. Boleh saya terima enggak? Saya bilang, kau dikasih sebagai pejabat atau enggak? Ini saudara saya, sebelum saya jadi pejabat memang sering kasih saya duit. Terus saya bilang, ya terserah kau yang lebih tahu. Kau dikasih duit sebagai pejabat atau sebagai saudara? Kalau sebagai saudara ambil, karena itu kebiasaan saudaramu. Tapi kalau karena kau sebagai pejabat, inilah gulul. Gimana Ustaz? Ya mikir aja sendiri. Jangan husnuzon. Ini insya Allah karena saudara. Enggak. Tanya sama dirimu. Saya dikasih 500 juta ini sebagai saudara atau sebagai pejabat? Subhanallah. Ya ada juga pegawai-pegawai yang jujur, Masya Allah. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan ya? Azan dulu apa? Azan dulu. Nanti kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita tanya jawab aja, panjang nanti pertemuan berikutnya aja ya. Insyaallah taala.